Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News on Cam. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan satu seniman cantik asal Cilegon yang karya lukisnya terpilih menjadi salah satu feed di akun resmi @Instagram yang memiliki 351 juta lebih followers. Dia adalah Imelda Adams. Cewek kelahiran bulan Juni 1997 ini punya banyak pengalaman menarik loh mengenai bakat melukis yang ia punya sejak kecil. Yuk kita simak ceritanya. Halo kakak, aku Hai, manggilnya halo. kakak atau email aja ya? Panggilnya email aja nggak Ya, apa-apa. kelahiran berapa sih? Aku kelahiran 97. Oh, 97 berarti adik saya dong. Iya. Kalau Oke, kakaknya? kalau aku 96 sih. Oh, oke, oke. Bulan bulan apa tuh? Aku bulan Juni. Oke, Gemini berarti ya. Gemini. Oke, kita sudah terhubung dengan Imelda Adams, yang mana cewek ini sangat-sangat berbakat ya, salah satu seniman Indonesia yang salah satu karyanya sudah terpilih menjadi salah satu feed di akun resmi Instagram. Aduh, aku excited banget kalau misalnya aku sampai karyaku dilihat sama 351 juta followers ya. Halo Imelda Adams, gimana kabarnya? Halo. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aku sebenarnya penasaran sih sama namamu. Kenapa kok Imelda Adams? Itu S-nya tuh benar-benar namanya Adams atau singkatan atau ada makna tersendiri? Sebenarnya nama aku aslinya Imelda Amelia Sari. Jadi Hmm. nickname aku di Instagram itu awalnya Imelda AMS, itu singkatan. Mhm. Nah, waktu itu eh, aku performer juga gitu. Saat aku dipanggil, kenapa orang-orang lebih suka manggil aku Imelda Adams gitu kalau di panggung. Aku juga gak Hmm. ngerti kenapa, akhirnya ya udah sekalian aja deh aku ganti jadi Imelda Adams Oh sampai gitu. sekarang. Oke. Tapi emang itu pada akhirnya nama itu akan jadi dikenal di seluruh dunia juga ya. Iya, 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 Pernah betul. pernah kepikiran nggak sih, Mel, ketika kamu bisa menjadi seseorang yang dipilih oleh akun Instagram resmi Instagram? Aku sama sekali nggak expect apapun untuk bisa di fitur sama Instagram karena saat itu followerku aja hanya 4.000 gitu kalau nggak salah ya. 4.000 follower, dan menurutku masih banyak akun lain gitu yang serupa sama aku, karya-karyanya mungkin lebih bagus gitu, kenapa nggak mereka aja gitu. Aku sempat Mhm. sempat kepikiran gitu juga. Tapi kalau sekarang kamu udah tahu belum maksudnya apa sih yang membuat akhirnya Instagram memilih kamu sebagai seniman yang dipilih? Mereka cuma bilang kalau mereka suka dengan karya-karya aku. Udah Hmm, sih cuma itu aja. itu aja ya. Maksudnya Iya. aku kemarin juga sempat dengar di email gitu ya, di email sebelum dibuat konsepnya, lalu mereka yang minta konsepnya atau gimana ceritanya? Coba boleh Eh, diceritain dong. boleh, boleh. Hmm. Jadi mereka pertama kayaknya sih dari Instagram Asia Pasifik, pertama mereka seleksi akun-akun yang ada di Asia gitu ya. Kemudian salah satu karyawan dari Instagram Asia Pasifik itu DM aku dan bilang selamat kalau akun aku itu akan difitur oleh Instagram official. Kemudian setelah dari DM berlanjut di email, kemudian saat di email itu aku langsung berhubungan dengan karyawan di Instagram Hmm. Amerika langsung gitu. Jadi mulai dari DM baru ke email gitu. Hmm. Kemudian mereka mereka emang memberikan konsep gitu. Mereka mungkin punya kampanye tersendiri gitu. Jadi aku kemarin tuh mengkampanyekan Month of Good, bulan kebaikan yang dimana bertepatan sekali dengan bulan Ramadan begitu. Jadi karya yang aku tampilkan itu juga punya tema yang temanya mereka yang buat. Oke. Em, Kalau aku kemarin juga kepoin nih tentang Imelda Adams, ternyata email ini adalah lulusan marketing komunikasi ya, benar ya? Betul, betul, Iya. betul. Lalu profesi yang lagi dijalanin sekarang apa tuh? Untuk sekarang sih aku lagi
kerja di salah satu galeri di Jakarta, namanya To Medicine. Aku sebagai art mentor di sana. Lalu bakat kamu sama apa namanya Komunikasi. pelajaran yang kamu terima selama kamu kuliah kan agak berbeda tuh. Nah, apakah kamu ngerasain sinkronisasi nggak sih antara pelajaran yang kamu pelajari dengan bakat yang kamu miliki? Awalnya mungkin aku ngerasa itu tuh dua hal yang biner gitu. Tapi sampai akhirnya aku lulus dan aku punya beberapa pengalaman yang menurutku, oh ternyata bakatku sama jurusan yang aku punya itu ternyata apa ya, saling mendukung karena secara nggak langsung aku melukis itu menghasilkan lukisan itu adalah kan sebuah produk dan di jurusan marketing komunikasi aku belajar untuk memasarkan sebuah produk pada akhirnya ya menurut aku itu hal yang apa ya, saling sinkron sebenarnya. Jadi memang udah ada sinkronisasi antara bakat sama ilmu juga ya. Iya, yang akhirnya sih tadinya ya aku pikir itu sesuatu yang sama sekali nggak nyambung. Ternyata ya itu malah membantu sih. Kamu udah lulus ya ini ya? Iya. Udah lulus. Mau meneruskan bidang ini dengan? Meneruskan bidang ini dengan menjadi full-time artist. Itu cita-citaku. Tapi aku tidak menutup kemungkinan juga aku pengen belajar juga untuk kerja apa ya, aku pengen punya kesempatan kerja juga sama seperti orang-orang pada umumnya yang bekerja 9 to 5 gitu ya, kayak seperti kerja kantoran, karena itu juga pasti jadi pengalaman yang luar biasa bagi aku, walaupun kerjanya hanya sebulan 2 bulan, tapi pasti ada hal-hal yang bisa aku ambil dari situ. Aku juga sempat nih kepoin Instagram kamu dan aku lihat seluruh karya kamu tuh banyak juga yang memperlihatkan karakter yang sama. Ada pengalaman menarik atau pengalaman tersendiri mengenai karakter tersebut? Jadi awalnya aku belajar lukis itu gambarku tuh realis. Jadi gambar realis tuh gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya gitu. Tapi lama-kelamaan aku merasa kok aku bete ya, maksudnya bosan untuk gambar realis terus gitu. Kemudian aku mencoba untuk melakukan hal yang berbeda saat itu. Aku coba untuk gambar mukaku sendiri saat bangun tidur saat itu. Ya, dengan bebasnya gitu. Aku pengen melukis seperti anak-anak TK gitu loh maksudku. Kemudian akhirnya terbentuk gambarku yang sekarang itu yang mungkin orang-orang bilang itu adalah sebagai karakter aku gitu. Padahal ya awalnya aku memang ingin melukis secara bebas gitu. Jadi memang itu adalah karakter yang sebenarnya menggambarkan kamu, tapi sebenarnya itu tidak kamu expect atas dirimu sendiri ya sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi Lalu, aku cuma pengen menggambar bebas aja awalnya. Gimana sih perasaannya Imelda bisa karyanya bisa diunggah jadi feature, jadi feed-nya akun resmi Instagram? Yang pasti seneng banget sih, dan gak nyangka juga bisa difitur sama Instagram. Ya senang campur bingung juga awalnya gitu. Jadi kok bisa? Ya tapi yang pasti aku sampai sekarang sih senang sih, karena banyak kesempatan-kesempatan yang masuk, dan aku juga banyak dapat exposure dari negara-negara di luar gitu, teman-teman dari luar. Apa aja tuh contohnya? Kemarin aku sempat dapat project untuk bikin ilustrasi salah satu aplikasi dari negara Peru untuk aplikasi yoga. Berarti dampaknya lumayan besar juga ya? Iya. Sangat besar sih. Lalu dampak yang lain mungkin kamu lebih terkenal atau gimana? Dampak terutama di kota aku sendiri ya, jadi lebih apa ya, maksudnya orang-orang jadi notice. Tahu ya, jadi notice aku gitu. Ya itu sih. Di jalan gitu kalau misalnya ketemu ada yang minta foto nggak? Kemarin sempet di jalan keluar, terus ada orang yang ngomong, itu kayaknya
orang yang di fitur sama Instagram deh gitu-gitu. Iya, dengan 351 juta followers ya nggak akan ada yang nggak notice. Lalu apa aja sih cerita di balik karya kamu yang kamu serahkan akhirnya ke akun resmi Instagram itu? Kan kayaknya tadi sudah cerita sedikit ya bahwa memang konsepnya adalah bulan baik, yaitu bulan Ramadan. Boleh dong diceritain apa sih cerita di balik Ya, karya itu? iya, jadi karya itu sebenarnya menceritakan tentang apa yang aku lakukan saat bulan Ramadan tahun ini, terutama karena uh, bulan Ramadan kali ini kan berbeda sekali dengan Ramadan tahun lalu gitu, karena kita menghadapi pandemi yang dimana kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, kemudian semua serba dibatasi yang seperti itu. Nah kemudian Instagram itu seperti aku rasa seperti aku tuh di challenge sama Instagram gitu untuk membuat karya saat pandemi ini. Kemudian aku berpikir bahwa oh oke, apa yang aku lakukan saat pandemi ini, aku lebih banyak melukis, lebih banyak melukis, kemudian aku lukiskan di situ seorang figur yang sedang melukis, dan di dalam lukisan itu terdapat gambar keluarga yang sedang duduk bersama. Nah, di situ aku sebenarnya ingin menceritakan bahwa adanya pandemi ini menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga secara tidak langsung. Karena pengalaman aku sendiri mungkin sebelum pandemi aku lebih banyak di luar gitu ya. Mungkin lebih apa ya, bukan tidak peduli dengan orang rumah, tapi ya merasa jauh gitu dengan orang-orang di rumah. Tapi ketika ada pandemi ini, ya aku merasa bahwa aku lebih dekat dengan keluarga begitu. Dan di situ juga aku tuliskan for charity karena banyak dari teman-teman aku juga yang ngajak untuk mengadakan charity. Terutama teman-teman dari pelukis-pelukis juga yang juga mereka melelang lukisan-lukisannya begitu. Lalu aku tuh lihat di bio kamu ya ada kata gacon. Itu bacanya geken atau gacon tuh? Gacon. Nah, itu apa itu? Mel, boleh dong diceritain? Jadi sebenarnya kata gacon itu aku nggak apa ya, nggak berniat untuk menamakan karakter aku itu sebagai gacon. Tapi aku memang sering menyebut gacon itu di media sosial. Awalnya nama gacon itu adalah nama aku punya boneka, namanya aku namain gacon. Dan itu sering aku posting. itu sering aku posting di media sosial gitu ya, aku tulis gacon gacon gacon. Dan di sisi lain aku juga sering posting lukisan-lukisanku, dan kemudian aku mikir gitu gimana caranya orang-orang akan lebih gampang lihat lukisan-lukisanku di media sosial. Akhirnya aku tulis di situ gacon gitu. If you wanna see my artwork, yeah, use hashtag gacon gitu. Tapi aku dengar-dengar kamu juga mengajar ya? Iya, betul. Mengajar anak-anak dan apa tuh bidang yang diajarkan oleh email? Aku ngajar di Galeri to Medicine itu memang mengajar nggak cuma anak-anak sih, sebenarnya semua umur, mulai dari umur 4 tahun sampai dewasa. Aku untuk pelajarannya sendiri, aku menyesuaikan umur juga gitu. Kalau anak-anak aku nggak bisa paksain mereka untuk belajar teknik-teknik yang susah gitu. Aku lebih banyak mengajak mereka untuk berpikir kreatif seperti itu. Kalau untuk orang dewasa ya aku ajarkan mereka untuk menggambar secara teknis. Oke. Terus lukisan-lukisan email ini dijual nggak sih, Mel? Iya, dijual. Aku biasanya ikut pameran gitu. Yang kira-kira nentuin harga murah enggaknya tuh gimana? Nah, ini sebenarnya agak tricky ya untuk menentukan harga sebuah lukisan, karena balik lagi, karena lukisan mahal juga bisa karena seorang pelukisnya sudah memiliki nama,
kemudian berapa lama ia berkarya, seperti itu sih. Jadi ya agak tricky lah untuk menentukan sebuah harga, agak susah. Kalau peminatnya nih, peminat dari lukisannya Email sendiri, kira-kira umur berapa aja tuh? Kalau segmentasi lukisan aku, mungkin karena lukisan-lukisan aku itu warnanya warna-warna pop color, jadi anak-anak muda lebih suka gitu. Tapi bukan anak-anak yang terlalu muda juga, mungkin umur 20 ke atas lah gitu. 20 ke atas, jadi lebih ke milenial ya. Iya, betul, milenial. Tapi konsep yang sering banget dilukis sama Email tuh apa? Kira-kira temanya nih, misalnya kayak tema, mungkin tema persahabatan atau tema peperangan atau bagaimana? Biasanya aku melukiskan hal-hal yang sebenarnya dekat dengan aku. Banyak juga sih tema-tema yang apa ya? Aku lebih banyak menggambar dengan tema-tema yang menyambung dengan psikologi sebenarnya, hubungan antar manusia begitu. Dan ya tema yang aku ambil sebenarnya nggak jauh dari kehidupan aku. Satu lukisan yang paling bikin kamu terkesan banget, jadi kamu ketika melukis tuh kayak, wah ini kayaknya keren banget nih lukisan aku, tuh ada nggak salah satu dari udah bisa dibilang ratusan belum lukisannya? Bisa Iya. dibilang ratusan. Nah, dari ratusan itu yang paling berkesan banget buat Email, lukisan yang mana? Ada salah satu lukisan judulnya Heaven and Idea gitu. Heaven and Idea bertanya punya ide apa gitu. Di situ aku gambarin uh, satu figur orang yang besar, kemudian dikelilingi oleh beberapa orang yang saling memeluk erat, dan di atasnya itu ada gambar pelangi. Di situ aku gambarin ketika kita memiliki ide, sebenarnya kita juga butuh orang lain untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa untuk hidup sendiri, lebih tepatnya. Sangat bermakna sekali ya. Itu kalau boleh tahu, kapan tuh? Itu umur berapa waktu kamu ngelukis lukisan berkesan itu? Aku umur itu 2019 kemarin. 2019 kemarin. Dalam keadaan situasi lagi random aja atau waktu itu kamu memang harus berpikir keras untuk melukis? Saat itu random aja sih. Lagi ada waktu senggang, terus ya bikin lukisan. Tiba-tiba kepikiran, jadi bikin lukisan. Oke. Emang kalau misalnya lagi ngelukis, emang random gitu ya? Iya, kalau aku sih kebanyakan random ya. Nggak terlalu mikir hal-hal yang berat gitu. Maksudnya, aku dalam keadaan apa yang relate dengan kehidupan orang banyak, itu yang biasanya aku lukis. Ya kebetulan saya nggak punya bakat melukis, jadi saya nggak ngerti tuh. Oke, jadi sebenarnya Email emang punya cita-cita nggak sih? Tadi kan saya juga sempat dengar ya kalau pengen jadi full time artist ya. Ya. Pernah nggak sih ada kepikiran cita-cita untuk benar-benar menjadi seorang pelukis waktu kecil dulu? Waktu kecil aku kelas 5 SD itu aku udah punya cita-cita pengen jadi pelukis karena aku nonton salah satu acara di TV gitu yang menampilkan anak kecil pameran lukisan, dan di umur itu aku nggak ngerti prosedur pameran itu seperti apa, bahkan aku belum pernah datang ke pameran lukisan langsung. Paling kan waktu itu aku cuma ya datang ke museum gitu kan, museum dengan pameran lukisan kan berbeda gitu. Ya dari situ aku tertarik untuk cari tahu pameran lukisan itu apa ya gitu. Pelukis itu kerjanya ngapain ya, itu di umur aku ya saat kelas 5 SD gitu. Lalu ada nggak sih bakat Email yang lain selain melukis? Aku hobi nyanyi dan main musik sih. Kebetulan aku juga ya punya band gitu sama teman. Oh, keren banget nih. Berarti bisa nyanyi dong? Iya, bisa. Iya. Saya juga lihat tadi di Instagramnya, suaranya bagus banget loh, Tribuners.
Makasih. Lalu apa aja sih email prestasi yang sudah berhasil diraih dengan dengan bakat-bakat yang kamu punya ini, dengan melukis, dengan menyanyi? Mungkin kalau dari zaman sekolah ya seperti lomba-lomba uh, antar kota, antar provinsi yang seperti itu. Kemudian untuk musik sendiri aku udah tampil di beberapa acara yang lumayan besar. Kemudian di lukis juga aku sudah berpameran di banyak galeri yang seperti itu sih. Itu ya jadi salah satu pencapaian buat aku juga. Dan pencapaian yang tidak terduga ini ya, karyanya Iya, betul, betul, diunggah betul. oleh akun resmi Instagram. Iya, betul. Lalu pernah ada keraguan nggak sih email um, untuk menjadi pelukis yang ternama sebelumnya? Uh, pernah ada keraguan. Itu mungkin saat aku kuliah ya. Saat aku kuliah aku juga punya keraguan. Mungkin stigma sih, lebih kayak ke stigma masyarakat yang ya ngapain sih jadi seniman yang seperti itu, yang bikin aku down gitu. Tapi ya aku pikir sebenarnya mungkin mereka belum belum melihat uh, realita yang sesungguhnya gitu, bahwa sebenarnya di luar sana tuh banyak seniman-seniman yang sukses. Dan sekarang juga email bisa dibilang sukses ya, karena bisa menghasilkan sesuatu dan juga bisa menghasilkan rupiah juga lewat karya-karyanya email ini. Ya aku senang gitu dengan kesempatan-kesempatan yang aku dapat. Kemudian aku sebenarnya bukan ngerasa nggak puas ya, tapi aku pasti bisa lebih dari ini lagi kok. Masih banyak kesempatan-kesempatan di depan. Nah, kita mau minta pesan nih pesan buat Tribuners dari Mbak Email sebagai Ya, seseorang yang sempat ragu dengan kemampuan sendiri hingga justru karyanya diapresiasi. Jadi kira-kira apa nih pesan dari email untuk Tribuners yang mungkin masih ragu sama kemampuannya? iya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih ragu gitu melakukan hal yang positif gitu, yang sebenarnya itu positif, yang pada akhirnya juga menjadi opportunity buat dirinya sendiri, ya percaya diri itu penting banget. Karena dulu aku adalah orang yang sangat-sangat tidak pede, tapi aku coba paksa untuk menjadi orang yang percaya diri, ya kemudian kesempatan itu banyak menghampiri begitu. Jadi ya percaya diri, tunjukin aja. Oke, baik. Terima kasih email untuk waktunya. Iya, sama-sama Kak. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.